Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sugeng rawuh, selamat datang di Lab IPA SMP Negeri 2 Windusari yang kita setting menjadi sebuah ruangan berbagi praktek baik. Nanti bisa gantian, sekarang hari ini saya, besok bisa lagi dari guru mapel yang lain. Terima kasih kehadirannya dan nanti nyuwun keaktifannya. Apa yang saya sampaikan bukan berarti saya benar, saya lebih menguasai, bukan, tetapi ini menjadi amanah negara, menjadi amanah negara karena ini sebenarnya OJL 4, tidak terasa. Saya ditimbali BPGTK melalui Dinas Dikbud Kabupaten Magelang itu tanggal 27 sampai dengan tanggal ya tidur ding Pak ya. Tidur cuma maksudnya karena banyak hal. Oke, terus apa yang saya peroleh di situ gitu tuh disuwun menyampaikan. Yang pertama sebelum disampaikan ke Bapak Ibu ternyata saya harus mengimplementasikannya ke siswa gitu, ke siswa. Jadi ada 2 kelas sebagai OJL di minggu pertama itu tanggal 6 Oktober tahun 2025 di kelas 9D itu tentang jurus pertama. Terus yang kedua itu di saat minggu kedua yaitu 16 Oktober OJL kedua di kelas 9C tentang jurus kedua yaitu kelola emosi. Terus minggu ketiga kami laporan dengan berbagai hal yang disusun LMS. Setelah itu ini sebagai finalnya. Insya Allah doain ya saya lulus gitu. Dan terima kasih nanti Bapak Ibu juga ketularan lulus untuk pelatihan-pelatihan yang lain menjadi menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan untuk kita semua. Nah Bapak ini udah saya sampaikan, sudah saya bawa. Terus sekarang kita mau senamnya. Senamnya senam gerakan sederhana yang Pak Yoyo pun mungkin ketawa ya, tidak apa-apa. Kita mau senam dulu. Ikuti nanti Bapak Ibu berdiri dulu. Cuma sebentar kok. Ini kami semua Fasda Kabupaten Magelang. Sebentar, kalau ini begini Kabupaten Magelang. Di kelas AW nanti kalau sudah sampai 7 jurus baru dan bersahabat kami waru juga dengan tulus sarang yo jurus ya, kenali potensi, jaga konsistensi. Nah, Pak Rofek juga. Yuk sekali lagi nanti ya. Oke. Sekali lagi. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Teng. Menjalin koneksi, kolaborasi. Teng. Terima kasih Bapak. Wasi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Cukup ini aja. Ya, tentang potensi siswa itu ternyata kalau kita lihat ya Bapak Ibu sudah merasakan karena Bapak Ibu sebagai guru mapel tentu bersinggungan erat dengan yang namanya potensi atau kemampuan gitu ya. Terus ini sebagai pembukaan, kenapa sih saya ada di sini? Wah, tak show saja dulu. Baik. Itu ada beberapa, Bapak Ibu bisa pirsani di situ. Nah, saya dan teman-teman guru BK Kabupaten Magelang
Itu yang paling bawah itu, yang saya blok pakai biru, pelatihan, bimbingan, dan konseling bagi guru BK. Yang intinya sebenarnya panggilan FASDA atau fasilitator daerah itu nantinya dimaksudkan kalau sudah lulus ini bulan Oktober, terus nanti kita kemana? Ini sampai menyampaikan guru mapel dan ke guru SD TK. Itu tugas kami insya Allah. Terus berikutnya, nah ini 7 jurus BK hebat yang bagus. Kenapa sih disebut dengan 7 jurus BK hebat? Karena sekarang kan modelnya IT ya, tapi ini model klasik gitu, diambilkan dari seni orang silat. Jadi ada jurus 1 sampai jurus ke-7. Tapi yang Bapak Ibu presani di sini ada beda warna begitu nggih. Ada jurus 1 tadi, kenali potensi, berarti pikiran kita, bagaimana mengenali potensi siswa dengan tes atau assessment. Terus yang kedua ada lagi ini kelola emosi. Kelola emosi itu menjadi jurus kedua, bagaimana kita orang dewasa, kecil, besar maupun sudah sepuh pun ini wajib belajar terus tentang kelola emosi. Dan hari ini saya tumbuhkan resiliensi ini ya. Jadi kalau misal namanya tumbuhkan resiliensi itu yang seperti apa gitu, kalau sudah mengelola emosi berarti naik ke tingkat 3, itu ada tumbuhkan resiliensi berarti daya juang. Nah, murid kita atau kita sendiri daya juangnya sampai seperti apa itu dilatih juga. Setelah itu masuk ke jurus 4. Jurus 4 berarti jaga konsistensi. Jaga konsistensi, nek wis apik nggih dijaga. Sudah rajin, sudah masuk kelas, sudah bagus, itu tetap dijaga. Terus berikutnya ada lagi jalin koneksi. Jalin koneksi ini bukan hanya antar guru, tetapi ternyata kita dengan murid, murid dengan guru, atau kita dengan orang tua, murid dengan murid, itu semuanya bisa dilakukan jalin koneksi. Ini dari C, terus ada lagi kelola emosi, ada yang ketiga itu jaga tumbuhkan resiliensi daya juang mereka, juga jaga konsistensi kalau sudah semangat, ya jangan sampai down-nya terlalu rendah. Terus ada lagi jalin koneksi. Nah, untuk dari segi sistem sekolah, ini guru BK juga dilatih bagaimana menjalin kolaborasi kepada siapa gitu. Ternyata karena ini dari sistem gurunya dan sistem yang ada di sekolah, saya sebagai guru BK dan Bu Esti begitu, ini wajib menjalin kerjasama dengan semua guru mapel, karyawan, orang tua, gitu, sampai instansi terkait. Itu. Jadi Bapak Ibu langsung paham ya. Yang terakhir adalah menata situasi. Nah, untuk pengambilan jurus dalam OJL itu disesuaikan dengan kondisi kita. Saya ambil yang sederhana, yaitu jurus 1 dan jurus 2. Kalau Bapak Ibu seringkali menggunakan metode yang Bapak Ibu tahu di guru mapel, saya tidak akan membahasnya. Tetapi dalam hal ini, setiap kali, ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, selamat datang Mas Agung. Ya, Mas Benny nyuwun tulung tanda tangannya Mas Benny, nanti nek misalkan sebenarnya enak menjelaskan materi entah kebekaan, entah apa ya, bimbingan gitu. Kalau kebekaan kan materi umum, kalau sudah bimbingan dan konseling itu beda lagi, itu tidak perlu kami jelaskan lebih lanjut. Kita masuk ke metodenya, harus ada aktivitas anak yang saya display, nanti Bapak Ibu bisa presani di situ bagaimana saya mengajak anak-anak untuk memahami dirinya. Setelah aktivitas, nanti anak diberikan aktivitas, Bapak Ibu juga biasa kayak brainstorming gitu tentang tema yang akan diberikan. Setelah itu memakai yang kedua, refleksi. Refleksinya bukan hanya sekedar apa yang kamu dapat hari ini, apa yang kamu rasakan saat menerima bimbingan hari ini, atau ke depan rencana kamu setelah mendapatkan bimbingan. Pekerjaan menurut kepribadiannya ini gitu. Itu emang nggak mudah sih menjelaskan ke anak ya. Dengan potensi saya seperti ini, saya belajar itu kayak gini gitu, nanti ada kasuistik, bisa Bapak Ibu resani atau nanti tanyakan lebih lengkap di balik layar juga boleh. Ayo kita bareng-bareng untuk mewujudkan anak-anak yang lebih hebat. Terus masuk ke konsep. Jadi setelah aktivitas refleksi masuk ke konsep, konsepnya nanti apa yang disampaikan di situ. Di sini sudah umum, sudah sering dilakukan sejak 3 tahun yang lalu ya, sampai detik ini yang belum ya. Tapi
Tapi untuk kelas 9 insya Allah sudah, walaupun secara manual. Ini secara aplikasi. Kelas 9B sasaran saya sebagai ya kayak implementasi saya tentang bagaimana menggunakan jurus 1 kenali potensi yang menarik untuk siswa. Jadi di tes nanti akan saya perlihatkan hasilnya dan bagaimana menganalisisnya, bagaimana menggunakannya begitu. Tetapi tidak saat ini. Oke. Ya, kemampuannya lewat tes kemampuan. Terus yang kedua memakai tes gaya belajar. Sebetulnya banyak sekali sampai tes kepribadian dan seterusnya. Tetapi saya hanya menggunakan 2 saja. Cara menindaklanjuti sudah ngos-ngosan untuk sekolah kita. Karena semuanya ya keterbatasan saya pribadi, juga anak-anak belum begitu familiar gitu ya. Nah, untuk tes kemampuan saya kuatkan kembali dengan 8 kecerdasan majmuk. Jadi tes kemampuan itu mengukur mereka semuanya saja. Tidak ada yang di situ dikatakan anak bodoh atau tidak bisa mengikuti pelajaran dan sebagainya. Ternyata masing-masing individu, baik secara si A si B yang notabene punya keterbatasan, ternyata mereka mempunyai macam-macam ini. Di samping itu lewat kecerdasan majmuk ini akan bisa membangkitkan siswa, oh ternyata aku nggak mampu di linguistik atau pola, artinya dia berteman harus kayak geng kalau kita, tapi geng kreatif ya. Semakin erat akrab dengan teman segayanya, itu termasuk dia bisa mengelola itu, bisa memanage itu kelompoknya. Kalau kita sering matur ada provokator misalkan, itu sebenarnya cerdas gitu. Kecerdasan visual spasial, dia suka dengan hal-hal yang terorganisir. Nah, tidak suka. Nah, Bapak Ibu nanti ada bonus jika mau mengetes. Aku termasuk kecerdasan multipelnya yang mana ya, yang kemana-mana, wah ini aktif sekali gitu, kayaknya kita kurang ini pucah gitu, itu ternyata punya kecerdasan juga namanya kinestetik. Dan bagaimana kita cara menyalurkan anak-anak yang memang punya kecerdasan tapi tidak sama, memang unik ya. Ada lagi kecerdasan musikal lah, ini Mr. Bam ya, atau Mr. Agung itu walaupun beliau dari eksak tapi secara musikal kayaknya tinggi juga. Terus kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal. Ini Bapak Ibu yang sering masih kita bingung. Mengelola, memanage kelas ya. Atau kita pas rapat seperti ini, ada undangan, terus datang walaupun undangannya nggak resmi dikritik Bu Deni, terima kasih. Undangan nok mengono, aku kon ngopo gitu. Gitu, terima kasih. Ya itu memang tak buat jembaketan aja ya. Tapi karena ininya kayak utek gitu. Terus kecerdasan intrapersonal yang seperti apa? Itu yang bagaimana kita mengelola diri kita sendiri. Naturalis ini seperti guru-guru IPA sangat paham bagaimana menyukai alam gitu ya, tentang tanaman, makhluk hidup yang lain, kita humanis gitu, itu naturalis. Dari sekian banyak, nanti Bapak Ibu kalau misal berkenan gitu, ada aplikasinya, silahkan jika mau mengetes diri. Kenapa bisa berubah? Karena sesuai dengan kondisi dia, kondisi kita. Waktu itu sakit, waktu itu nggak fokus, cara menyimak soalnya ya akan menghasilkan nilai yang berbeda. Lanjut, ini kecerdasan majemuk ya. Jadi semua orang itu punya kecerdasan di masing-masing, tidak ada orang yang bodoh. Terus kecerdasan lakukan di kelas. Kenapa saya di sini memilih gambar Pak Guru? Karena saya memang suka tegas. Jadi saya implementasikan di sini. Aku seorang guru lagi-lagi saja deh. Persepsi biasa, Bapak Ibu sudah paham itu. Setiap kali kita ada di kelas, ada di dalam kelas, walaupun hanya sederhana tentang tes, yang itu menjawab soal di HP yang mereka suka, begitu, banyak permasalahan yang saya temui. Itu saat mengerjakan link di Aku Pintar membutuhkan dia mengingat-ingat, dan gaya belajar pun bisa berubah-ubah. Ini kalau kita kolaborasi, guru BK sama guru Mapel harmonis, bagus sekali sebenarnya. Ini memang capek,
Ya. Terus keterbatasan waktu untuk mengisi hasil tes yang dilakukan dengan menulis kembali di lembar. Siswa mengirim hasil dengan di screenshot saja. Nah, saya tayangkan di sini hasil aplikasi gaya belajar untuk visual kelas 9D karena kami melakukannya di kelas 9D. Ini sudah masuk rekapan analisis auditorinya, kinestetiknya, tetapi juga ada yang double, visual auditori ada, visual kinestetik ada yang visual auditori kinestetik nilainya sama, itu ada. Nah, kalau tadi kenali potensi memakai tes tadi. Nah, terus yang kedua masuk ke kelola emosi. Yang ini kita pun masih sangat butuh sekali. Kelola emosi, menurut saya umur tidak menjadikan jaminan kita bisa memanage emosi. Teknik stop, mindfulness, apapun yang tentang relaksasi supaya saya tidak emosional gitu. Ternyata mengendalikan emosi itu tidak gampang. Itu. Terus sasaran Pak Bambang ya sebagai guru seni budaya. Terus kita tukeran 2 minggu saya nggak membimbing, tapi saya suwun untuk Pak Bambang mengisi di kelas saya selama 2 minggu. Langkah jurus 2. Gerakan 7 jurus BK Hebat seperti Bapak Ibu tadi, aktivitas 1 dan 2 seperti apa nanti ada di bawahnya. Terus ada refleksi aktivitas 1 dan 2. Aplikasi roda pilihan, nanti Bapak Ibu bisa mirsani di situ bagaimana mereka mengekspresikan dirinya dengan papan cuaca, dengan jurnal emosi, ada lagi di situ ada tracker ya, emotion tracker ada juga banyak di situ. Saya bagi menjadi 6 kertas selembar gitu. Mulus, kertas buram, semua anak 1. Terus saya membacakan sebuah cerita pendek yang berjudul tentang terlambat gitu. Itu judulnya. Dan karangan saya sendiri. Cerpen yang saya ikutkan dalam lomba cerpen PGRI tingkat kecamatan, tapi hanya mendapat nomor 4. Tapi tidak apa-apa, saya suka saja gitu ya. Terus aktivitas saya berikan ini dulu ya Bapak Ibu biar bisa dengar menyimak. Nah, ekspresi perasaannya dengan kertas itu. Jika merasa bahagia atau senang gitu, silahkan kertas hanya dielus-elus saja. Elus-elus atau sabar. Artinya kertas atau ini ibarat hati gitu tidak disikapi dengan berlebihan. Jika merasa kesal, kertas diremas, masih utuh tapi diremek. Kesal gitu. Jadi biar ketok aja mereka yang mudeng nggak dengan apa yang saya sampaikan gitu lewat cerita itu. Dan jika merasa marah, kertas dirobek. Ternyata di kelas 9D EC gitu kan itu jumlahnya 34. Terus yang tidak datang sepertinya ada 2 kayaknya. Nah itu hampir ya 8 orang yang sama belajar sabar gitu ya. Jadi elus-elus dodone sabar sebelum merespon sesuatu gitu. Kelompok sesuai minat mereka, terus dibuat lingkaran, nanti ada videonya juga, Bapak Ibu bisa bersani. Tapi tidak semua saya tayangkan, nanti Bapak Ibu lelah. Paling tidak, oh iya di video juga kan gitu ya. Jadi 6 kelompok itu saya suwun kan saya display di sini tentang kertas gulungan. Mereka ngambil 1 itu ibarat roda gitu. Di situ digambar roda, terus kami tayangkan ada gambar di slide gitu. Silahkan kalian roda emosi ini harusnya kan diputar. Oh 1 jam ini saya merasa bahagia, berarti arek mutar sih bahagia, tak putar berapa derajat ya, misal kayak gitu. Emotional learning. Kalau di bahasa Bu bahasa Inggris Bu Santi ya, casual gitu ya. Sudah saya display, silakan Bapak Ibu melihat nanti. Terus ada emotional tracker seperti apa, dan ada ini yang belum tak tulis di sini, ada bermain peran dan cuaca, papan cuaca. Ini asik, paling asik anak-anak disuwun menggambar papan cuaca. Kenapa papan cuaca? Papan cuaca karena sedih dan sebagainya. Ada lagi yang cinta
seperti kita rasakan, kita lihat pengamatan setiap hari gitu, atau kita pun sering menemukanali di kelas ya. Ini yang akan heboh lagi nanti kalau sudah sampai akhir-akhir, kita akan belajar otak kita dalam bermain. Ini ada Ibu Tari sama Pak, atau kita mempunyai hak untuk menyampaikan itu dan murid mempunyai hak untuk menerima ini. Sudah kita hak, juga kita berkewajiban untuk melakukan konsep pembelajaran sel. Bagaimana konsep pembelajaran sel ada di RPP Bapak Ibu sebagai guru mapel, dan kami RPL atau Rencana Pelaksanaan Layanan sebagai guru BK. Kalau guru BK ya it's okay karena memang gaweane tentang jiwa ya. Jadi sel. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu name it dan tem it. Tame it gitu tulisannya, bacanya gimana Bu Santi? Nah itu intinya kita namai dulu, kita tahu dulu, memetakan kamu kayak kecewa ini. Oh kamu kecewa ya, kamu baru sedih ya. Udah tahu aku menangis, kenapa harus tanya? Oh, ya. Nah ternyata lapisan yang paling atas kalau dari gambar itu neokortek itu, neokortek kan termasuk dia memutuskan gitu ya, apa itu analisis gitu. Itu termasuk ada di neokortek yang untuk berpikir itu potensinya, multiple intelijensinya. Terus ada limbik di situ lebih ke pertimbangan. Kalau saya seperti ini menyakiti enggak ya? Kalau aku seperti ini mereka merasa diremehkan enggak ya? Dan seterusnya. Kondisi otak kita di saat kita bahagia, tenang, berpikir enak, itu kondisi kita baru seperti ini. Otaknya tuh tenang karena dilindungi. Dilindungi oleh, itu ada pawang neokortek yang situ ada tulisannya, kalau Bu Tari sama Pak Agung jangan ditanya. Ini kadang masih seperti kita meresponnya dengan tenang, duduk dulu, kita rembuk baik-baik bisa. Nah, gitu ya, duduk dulu dan seterusnya, apian monogean. Tetapi kalau stimulus yang datang menjadikan kita gitu, itu ternyata yang melindungi itu terbuka, tapi masih lumayan, kata-katanya masih bagus, walaupun ada agak jengek, karena ini masih nutup, masih bisa bertahan. Di saat stimulus menjadikan kita kok langsung marah, ternyata otak kita itu sudah tidak ada pawangnya, sudah tidak ada pelindungnya, yang tulisannya sudah nggak ting lagi. Kalau ting kan masih begini ya, berpikirnya positif, tetapi ternyata kalau sudah terbuka, itu feel yang berbicara, baper, gitu ya. Sudah nggak ada pikiran yang harmonis lagi seperti tadi, tapi sudah feel di situ. Ini jadi berganti, karena memang otak dan pikiran itu kalau menyatu menjadi jiwa integritas, gitu. Jadi antara lisan, apa yang dirasakan, apa yang ditindak atau bertindak perbuatan itu selaras, itu memang ada filternya. Tapi setelah tidak ada kendali, reaksi yang berbicara, itu sudah reptil namanya. Jadi otak kita mau yang mana yang kita kedepankan, silahkan Bapak Ibu pilih, dan ini bisa dipelajari. Saya tadi waktu saya agak emosional begitu, tak coba begini, ternyata berhasil Bapak Ibu. Jadi ininya dikepol, jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Jadi kita nggak usah ndabrok opo, tapi jiwa kita yang dicengkram seperti ini. Ini ilmu ternyata. Dan itu dipraktekkan oleh ilmuwan tersebut. Di saat kita marah, duduk. Kalau posisi kita baru berdiri, kita duduk dulu. Nah, intinya ada bermacam-macam teknik ya, misalkan, aku seneng karo orang itu, nah, sudah itu semakin rindu, seneng, kangen dan seterusnya, itulah cinta. Makanya, jadi diramu dulu di otak gitu.
Oke, langsung lagi videonya itu ya, bapak guru ini marah dengan muridnya. Muridnya nendang apa? Nendang meja karena marah dengan gurunya. Gurunya nempeleng gitu, pakai pintu. Jadi dinosaurus dilawan dengan dinosaurus. Jadinya dinosaurus. Gitu. Jadi perang gitu. Sebenarnya kita yang mengendalikan dulu. Karena reaksi akan berbeda, ya, menjadi respon positif jikalau kita tenang. Di sini ada contohnya. Saya salut dengan Bapak Untung. Bapak Untung itu kayaknya emosinya lumayan. Jadi Bapak nggak usah ditanya kalau Bapak kepala, wah ini kayak mau nyondro Bapak. Enggak, itu semakin berumur, tapi anak kecil ini pawang versus dinosaurus. Di sini itu ada anak yang menangis sambil itu nakal gitu, tapi bahasa Inggris. Terus kakaknya itu gini, nepuk. Ada apa? Tenang, ada apa? Nah gitu. Ternyata kalau kita pas ada sesuatu harusnya kan, misal dengan suami istri kan panjenengan harus ngerti dewe, keloni rampung gitu ya. Tapi sosial emotional learning yang ada 5 itu semua dipraktekkan oleh anak, dan ini hasil karya anak. Terus sebenarnya harus ditempel, tapi nek ditempel ning kelas 9C jane nggak apa-apa, tapi kurang manis gitu. Saya bawa pulang aja ke ruang BK karena hari ini mau tak sampaikan. Tapi insya Allah ke depan nanti kami berencana untuk mengaplikasinya dalam kelas untuk bernuansa sosial itu yang seperti apa, supaya anak-anak bisa. Ada murid ketika di sekolah menunjukkan perilaku impulsif dengan marah-marah dan terjadi konflik baik verbal maupun non-verbal. Ini kita amati. Kolaborasi dengan guru mapel atau wali kelas ini penting sekali. Memberikan layanan penguatan dengan latihan regulasi emosi secara rutin. Guru BK memberikan konseling bagi murid dengan kontrol emosi rendah. Di Fasnas bimbingan konseling, beliau guru satap dengan Bu Uki kayaknya, Bu Uki Bujanah ya, 9 berapa itu? Nah, itu jadi Fasnas. Garwane Mas Anas kalau besok. Nah, itu guru BK. Di sini kan tidak hanya satu. Kayak satu saja kita butuh semua terlibat. Apalagi lebih dari satu. Gitu nggih. Ini di balik kata-kata ini penyemangat motivasi buat kita. Karena sudah thank you. Nah, sebelum ke ini yang pertama, misalkan kita ambil Yazid. Kenapa Yazid? Karena ini di screenshotan. Screenshot itu namanya siapa? Apa? Gaya belajar gitu. Nah, tadi nek kecerdasan kan multiple termasuk kecerdasan kinestetik begitu ya. Ini yang imam 1. Terus ada lagi, ada bukti OJL 2. Terus nanti laporannya seperti apa saya buatkan. Nah, ini hasil karya siswa yang tadi. Terus di sini bagaimana saya melakukan coaching dengan Bu Esti ini kayaknya. Nah, sudah katanya nggak boleh ditayangkan ya sudah. Terus ini ya, nah, dia tahu karena ada di sini. Yes, gitu. Terus ini ada lagi, apakah ini fotonya kita? Nah, ini foto saat MGBK kita, tetapi juga tidak akan saya lakukan. Memang saya guru mapel BK ya. Pakai kangen banget barang toh. Nah, bagaimana ini kalau dijadikan ekin harian kan Bapak Ibu bisa ya lintas mapel atau ya kita bareng-bareng gitu. Nah itu nanan loh Bapak. Laporan implementasi 7 jurus BK Hebat, jurus 1 kenali potensi, kami buat identitas. Ini pada 6 Oktober 2025 di ruang kelas 9D.
sengaja untuk waktu kok tidak ada Bu Fatma gitu, karena di sini nanti ada di RPL-nya waktunya. Kalau laporan, karena saya melaksanakannya 2 jam itu ya, 2 jam pelajaran Bu Esti untuk memasukkan atau menginputnya. Tapi nek dong ya bosen juga ya Bu Es, urung rampung kayak separuh wis nangani bocah, akhirnya mogol. Tapi ya enggak apa-apa, paling enggak satu kelas sudah ada 15. Kalau dikritisi di ini boleh, sangat boleh. Saya catat. Monggo Bapak Ibu. Kalau Bu Esti kan sejawat, kalau mau untuk ngisi materi kebekaan dan mindfulness dan seterusnya, itu diambilkan dari guru BK. Jadi kami bersama dokter, bersama Polres. Namanya saya tidak tahu. Itu seharusnya jabatannya adalah sopir untuk bis sekolah. Itu beliau selalu menyapa setiap anak yang mau naik dengan kalimat yang tidak pernah berubah setiap hari. Itu. Nah, dia akan selalu bertanya, Risma belum, sudah pakai apa, gitu. Jawab. Dan itu menciptakan suasana kegembiraan bagi anak pada saat anak tersebut sejak dia berangkat sekolah sampai di sekolah dia merasa senang, merasa aman, merasa nyaman dengan nuansa yang sangat positif sebelum anak itu mengikuti sekolah. Kita perlu memperhatikan kondisi awal anak sebelum berada di kelas itu seperti apa kondisinya, apakah saat masuk itu sudah dalam posisi sedih, masuk sudah dalam posisi lagi emosi, masuk sudah dalam posisi gembira dan seterusnya, sehingga treatment yang akan dilakukan baik oleh guru BK maupun guru awal itu jadi lebih bagus gitu. Karena saya kok bagus banget ini yang dicontohkan di situ, bahwa beliau sengaja menciptakan suasana kegembiraan bagi anak meskipun tidak terkait langsung dengan pendidikan. Iya. Jadi akan tanya baik secara personal dan hak nama-nama anaknya, kok Mas Purang itu nopo gitu, si Agus kan gitu misalnya, tinggal ya. Jadi hal seperti itu kan mungkin yang sifatnya sangat kecil, sangat sepele, tapi perlu kita. Bapak, itu masukan ya, masukan dan pengalaman itu kan terinsight ya. Kalau seperti itu kan secara tidak langsung sebenarnya tidak hanya guru, siapapun itu bisa menjadi stimulus untuk si anak ini. Kalau kita ada di berbasis sekolah, berarti kita belajar dengan itu merefleksikan diri gitu. Kalau bahasanya Bu Santi, kita refleksi gitu. Walaupun nek dogi melenceng gitu, tapi tidak apa-apa, kita refleksi gitu. Kayak refleksi kok ini gitu. Intinya dari Pak Sopir yang seperti itu kan, kalau awal kesiapan awal itu termasuk ada di strategi diferensiasi nih Bapak. Jadi ada yang memang masuk kelas, itu kalau sudah ada kelas bernuansa sel seperti anak TK dulu, saya pernah mengalami dan dalam bentuk yang sederhana. Bu guru saya namanya Bu Siti Zahra. Saya masih ingat walaupun saya sudah 51 tahun. Hayo senyum dulu gitu loh. Masuk bu gurunya di depan pintu. Kalau melihat anaknya belum senyum, dia menyapa seperti itu. Tapi kan kita nang SMP gitu. Kalau di SMP berarti secara Bapak Ibu lebih tahu lah. Artinya kesiapan awal anak itu memang menjadi standarisasi bagaimana ke depannya. Kalau orang bilang hari ini, malah Ki Hajar Dewantara, aku juga ingat Ki Hajar Dewantara itu, jikalau kalian ingin melihat masa depan bangsa Indonesia, bagaimana mereka generasi mendatang di masa depan, lihatlah kelasmu hari ini. Itu tonjokan untuk pendidik. Jadi kalau kita melihat sekarang kelas kita perlakukan seperti apa, siswa kita perlakukan seperti apa, kondisi kelas kita seperti itu, inilah generasi ke depan. Jadi bangsa kita ke depan itu ditentukan hari ini. Itu Pak Ki Hajar Dewantara saat itu. Nah, dari kecil yang tadi Bapak sampaikan itu ternyata kalau menurut saya
itu bagus dilakukan gitu. Dan termasuk sosial emosional, walaupun tidak learning di kelas tapi learning di luar kelas gitu ya. Jadi nyuwun pangapunten menawi Bapak Ibu pas kayak nggak enak hati, mbok menawa atau saya sendiri pas nggak enak hati ya kita mindfulness sendiri menata sebelum masuk kelas, karena itu menjadi inspirasi untuk siswa sendiri. Dan kalau toh ada siswa yang bermacam-macam beremosi itu, kita bisa meresponnya dengan lebih positif. Gitu ya Bapak, semoga tidak puas karena Bapak memang itu. Kita komunikasikan kembali, kita refleksikan kembali. Saya sangat senang dan sangat menerima masukan dari Bapak Ibu. Kita sering-sering bareng sampai ketemu lagi di jurus berikutnya, karena memang secara bertahap gitu. Bapak Ibu kalau ada pengalaman baru dari hasil pelatihan Bapak Ibu bisa disampaikan di dalam ya komunitas belajar SMP Negeri 2 Windusari. Mohon maaf dari Akan Kundur ya. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wes plong.